Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva dengan NIM P101222176. Nah, pada video ini saya akan membahas 10 atribut surveillance kesehatan masyarakat, di mana yang pertama kita bahas itu yaitu tujuan surveillance kesehatan masyarakat. Jadi, secara umum, tujuan surveillance kesehatan masyarakat adalah untuk menyediakan data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat secara nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait 10 atribut surveillance, diantaranya yang pertama kesederhanaan, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kualitas data, yang keempat penerimaan, yang kelima kepekaan atau sensitivitas, yang keenam nilai duga positif, yang ketujuh data mewakili, yang kedelapan ketepatan waktu, yang kesembilan stabilitas kegunaan, dan yang terakhir itu kegunaan. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan terkait atribut kesehatan masyarakat. Jadi, atribut surveillance adalah karakteristik-karakteristik yang melekat pada suatu kegiatan surveillance yang digunakan sebagai parameter keberhasilan suatu surveillance. Nah, atribut ini kita akan membahasnya mencakup. Nah, yang pertama itu ada kesederhanaan, di mana sistem surveillance harus mudah dipahami dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk petugas kesehatan masyarakat dan pengambil keputusan. Prosedur yang kompleks dapat menghambat pengumpulan dan analisis data. Nah, yang kedua itu ada fleksibilitas, di mana fleksibilitas dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang diperlukan atau perubahan pelaksanaan tanpa harus merubah seluruh alur sistem yang sudah ada. Nah, yang ketiga ada kualitas data. Kualitas data menggambarkan kelengkapan dan validitas data yang terekam pada sistem surveillance. Hal tersebut diukur dengan mengetahui persentase data dan unknown atau tidak jelas dan data yang blank atau tidak lengkap yang ada pada form surveillance. Sebuah sistem surveillance yang memiliki data dengan kualitas tinggi, sistem tersebut dapat diterima oleh pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Nah, yang keempat itu ada penerimaan. Penerimaan merupakan atribut yang sebagian besar bersifat subjektif yang mencakup kemauan orang-orang yang bergantung pada sistem untuk menyediakan data yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Nah, yang kelima itu ada kepekaan atau sensitivitas. Surveillance sensitif adalah kegiatan surveillance yang mampu mendeteksi kejadian luar biasa atau KLB dengan cepat. Sensitivitas suatu surveillance dapat dinilai pada dua tingkatan, yaitu pada tingkat pengumpulan data dan pada tingkat pendeteksian proporsi suatu kasus penyakit. Nah, yang keenam itu ada nilai duga positif. Jadi, merujuk pada kemampuan sistem surveillance untuk mengidentifikasi benar-benar kasus dari semua yang terdeteksi dan diinvestigasi sebagai kasus. Nilai duga positif menggambarkan proporsi kasus yang telah terdeteksi dan dilaporkan yang benar-benar merupakan kasus yang dikonfirmasi atau nyata. Nah, yang ketujuh ada data mewakili, di mana karakteristik atau elemen data yang dikumpulkan untuk keperluan pengawasan, pemantauan, dan analisis. Atribut ini mencakup informasi yang relevan dengan data yang sedang dikumpulkan seperti waktu, lokasi, identifikasi subjek, kondisi kesehatan, dan faktor kontekstual lainnya. Nah, yang kedelapan ada ketepatan waktu, di mana ketepatan waktu berarti tingkat kecepatan atau keterlambatan di antara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu sistem surveillance. Selain itu pula, waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui kecenderungan atau tren, outbreak, atau menilai pengaruh dari upaya penanggulangan. Nah, yang kesembilan ada stabilitas kegunaan, di mana merujuk pada elemen-elemen yang memastikan bahwa sistem atau alat yang digunakan untuk surveillance atau pengawasan dapat bekerja dengan efektif dan berkelanjutan. Atribut-atribut ini penting untuk menilai kinerja sistem dari segi keandalan dan dampaknya dalam jangka panjang. Nah, yang ke-10 ada kegunaan, adalah proses pemantauan penggunaan fasilitas atau layanan kesehatan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan populasi yang dilayani.